Jadi untuk pelaksana ada beberapa orang ya. Kebetulan di sini juga ada Pak Taro, saya, Akid, kemudian ketiga, senior saya. Jadi dua berdua ini yang saya duluan ke sana ya. Saya anak bawang. Nanti mungkin sedikit kronologis saya ceritakan sejak kapan mungkin saya ada di desa Pekaipan atau Pak Taro ya. Tapi izin Pak Irfan, Pak Haji ya, saya karena sehari-hari megang iurannya, jadi kadang-kadang ngumpulin data aja gitu, jadi agak sedikit punya catatan. Nggak lebih tahu tapi ada catatan gitu. Mungkin untuk saya sampaikan sesuai dengan permintaan Pak Ketua RT ya, untuk menjembatani mungkin informasi yang tahun sebelumnya itu susah ya, sulit masuknya keluarga gitu ya. Sudah kita inginkan untuk masuk tapi juga waktu itu pengurus lingkungannya untuk menerima kami. Saya coba dari awal saja, nanti sekurangnya kita diskusi apa aja ingin Bapak tahu tentang PTM, silakan nanti di sesi diskusi ya. Mungkin sesuai catatan saya sedikit aja, ini sesuai juga dengan yang apa dikumpulkan di folder saya, di map saya ya. Paling depan itu hanya ada foto-foto ini ya. Jadi pada tanggal 30 November 2021 ya, ceritanya ada inisiatif untuk aktivasi tentang ada 3.000 meter lahan ya, sesuai segmen kita di RTH, ruang terbuka hijau kita yang sekarang orang mengenalnya Marangkiti ya. Nah di situ 3.000 meter itu mau diaktifasi, kemudian para sekarang disebutnya para pembina YTN ya, meresmikan yayasan itu dengan SK Kemenkumham ya. Nomornya ada 00-28 kemudian tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Makam Bumi Puspitek Sri ya, dengan akta notaris Ibu Dewi Mulyani SH MKN nomor 3141 tahun 2021. Ada SK dari Kemenkumhamnya untuk Yayasan Taman YTN. Itu November 2021. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 YTM memberikan SK pengangkatan pengurus pelaksana ya untuk periode 2022-2026 ya. 5 tahun ya. Nah, maksud saya pengurus pelaksana itu ditunjuk oleh, awalnya ditunjuk oleh pembina ya, pembina YTM yang dan pendiri yang tertentu, supaya di wilayah-wilayah RW ataupun sektor di beberapa ini ada yang pelaksana lapangannya gitu ya. Nah untuk sektor 3 ditunjuklah Pak Haji Mutarom, Pak Irfan Hafid, dan saya. Jadi kami resmi lah secara yayasan resmi ya. Nah di SK itu sebenarnya dikatakan ya, untuk diketahui saja di poin kesekian bahwa kami ini pengurus pelaksana ini tidak seperti juga pembina ya, pembina dan pendiri yayasan tidak diberi gaji, upah ya, honor atau tunjangan dan sejenisnya oleh yayasan. Jadi kami ya betul-betul sukarelawan saja ya. Gitu. Ada bunyi di dalam ini. Jadi kalau diperiksa keuangannya itu bendaharanya adalah Pak Alam ya. Kalau Pak Alam itu tidak akan ketemu Pak Jaja diberi upah gitu kan, jadi dapat tunjangan nggak ada ya, kecuali mungkin petugas kayak di TPS juga sama. Manajer nggak ada gitu, tapi petugas ada. Sininya kan nanti maksud saya ada bedanya, petugas kayak di kubur ya ada gitu kan, itu bukan pengurus, itu petugas dari kubur. Itu terkait dengan SK yayasan pengurus. Kemudian secara paralel juga ya, waktu itu YPA belum bergabung ya, waktu itu ada 2 kepengurusan. Jadi supaya juga pelaksana YPA Yayasan Puspita Asri juga berjalan, waktu itu hanya ada ketua katakanlah Pak Adnan Taman ya, kemudian sekretarisnya dan benarnya
Desa Adelili daerah Pangkalan waktu itu ya, dalam bulan yang sama. Nah, kemudian sama-sama menerbitkan SK pelaksana juga di lapangan karena usulnya sektor 3 padan ya. Nah, waktu itu saya juga sama diberi SK yang sama selain GTM juga YPA untuk Pak Irfan, Pak Kepala juga untuk sama-sama mengelola atau menarik iuran ya, waktu itu iuran kepada anggotanya ya. Waktu itu berjalan iuran itu ditarik atau dikolektif oleh RT atau pengurus RT, kemudian disetor ke DKM waktu itu ya. Jadi belum kita langsung. Nah, setelah ada SK tersebut diubah bahwa penarikan ataupun administrasi untuk keuangan dari anggota itu langsung ditarik kepada pengurus pelaksana, tidak lagi melalui DKM. Maka terjadi peralihan data baik keanggotaan atau pengurusan dari YPA yang lama kepada kami juga ya. Jadi, seperti itu salah satu kronologi antara YPA dan YPA. Kemudian tuh tanggal 7 Januari di sini ya, tanggal 7 Januari 2022 YTM menerbitkan mengedarkan surat pemberitahuan pendaftaran anggota YTM. Tanggal 7 Januari 2022 ini secara resmi YTM mengeluarkan surat pemberitahuan ya. Saya dengan Pak Mutaro dan mungkin dibantu Pak Irfan ya, terus mengedarkan tiap RT ya. Jadi saya juga di sini ada bukti tanda tangan Pak RT ini Pak Sapri ya waktu itu ya. Sampai ke 13 itu saya minta tolong Bapak minta tanda tangan bukti terima gitu ya. Jadi kita sudah edarkan. Tapi ya walau-walau mungkin hanya beberapa persen ya turun ke warga gitu ya. Tapi udah nyampe kita ke RT. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya bukan salah. Nah, termasuk juga pada tanggal yang sama kita edarkan juga surat untuk pengadaan mobil ambulans ya. Ya alhamdulillah sektor 3 mah dapat sekitar 80 kakak ya. Walaupun itu akhirnya tetap enggak secara resmi di sektor 3 mah ya. Jadi by WA, by transfer langsung aja saya data. Alhamdulillah sudah terwujud itu dengan surat begitu. Sektor lain dan sektor 3 juga sama, ambulans sudah ada. Itu berdasar surat tanggal 7 Januari 2022. Itu waktu dua surat ya, nanti di sini ada bukti siapa penerima. Kemudian saya flashback ke belakang bahwa akan ada peleburan YPA ke YTM. Nah itu kenapa mau melebur ya? Jadi ini berdasar kepada hasil waktu itu angket. Kalau nggak salah pada bulan September ya, bulan September naik awal mulanya saya bergabung. Bulan September 2021 waktu itu saya orang biasa saja ya. Kemudian ada berita, ada informasi terkait klarifikasi terkait penggunaan uang YPA ya untuk aktivasi makam di bukti yang seperti itu sekarang itu. Saya hadir di masjid ya di tingkat 3, saya ada blog itu Pak Yanto juga mungkin yang pertama mendengar hal itu ya. Nah, itu tahun 2021. Hasilnya itu adalah intinya hasilnya aja ya. Kita sebar angket yang kedua dari kalau malam itu ada angket pertama yang bukan oleh yayasan ya. Kemudian angket kedua kita coba kalkulasi hasilnya, ada 2 yang kita disepakati, yaitu pertama tentang setuju tidaknya bergabung YPA dengan YTM yang berbadan hukum ya. Yang kedua setuju tidaknya YPA memberikan kontribusi uang sebesar 81 juta untuk mengaktifasi makam di RTH BPA gitu kan. Nah, itu hasilnya adalah yang menurut rekapitulasi surat yang angket yang diedarkan oleh YTM 77,3% setuju yang anggota ini. Jadi bukan warga yang bukan anggota, ini yang disurvei adalah anggota YPA waktu itu. 77% setuju YPA bergabung ke YTM. Kemudian 70% setuju kontribusi 81 juta ya. Itu yang hasil angket
YPA ya. Pastinya. Kemudian dari hasil itu direalisasikan pada tanggal 20 Maret 2022 ya, berita acara dan rapat besar anggota warga BPA untuk pengesahan penggabungan YPA di Masjid ITI Hadul Ulu satu ya. Itu juga saya menyimpan juga berkas berita acara dan juga tentang siapa yang hadir gitu ya. Di sini saya lupa. Mungkin biasanya hadir. Tapi ada di sana. Artinya sejak tanggal itu resmilah YPA bergabung dengan YTM dan disebut namanya adalah YTM saja gitu kan, dan sudah berbadan hukum. Jadi segala keuangannya pun sudah tergabung gitu kan. Hanya waktu itu awal-awal pengelolaannya ya tetap waktu itu saya dengan Pak Babang soalnya pengelolaan keuangannya tetap masih dipisah-pisah. Pada bulan berikutnya bikin keuangannya kan ribet kan, kayaknya digabung aja lah. Yang penting masing-masing sektor mengetahui mana yang masih hak makamnya satu yang di Cicalengka, mana yang hak makamnya sudah kedua-duanya atas angket-angket yang dikumpulkan masing-masing juga. Nah, di kronologi terbentuknya YPA dan YTM seperti itu ya. Jadi YPA dari dahulu sudah ada ya. Kartu iurannya pun masing-masing sebenarnya ada, walaupun saya ada informasi sempat vakum juga ya tahun berapa gitu kan. Kartu iurannya berbentuk oranye ya, oranye kuning gitu ya yang lama. Kemudian kalau yang berubah menjadi YTM itu kartu iurannya menjadi warna putih, ada logo YTM. Jadi si payung hitam YPA-nya sudah berganti ya, kecuali yang makamnya masih Cicalengka yang kartunya biar beda, si yang kuning gitu. Setelah itu ya secara resmi YTM mengeluarkan ketentuan ya. Nanti saya bacakan aja ini ketentuannya untuk diketahui ya. Ketentuannya nanti tanya yang bisnis aja ya, bahwa ketentuan terkait Yayasan Taman Makam Bumi dan Umum. Untuk mendaftar selanjutnya dapat disebut untuk terdaftar selanjutnya dapat disebut anggota dalam ketentuan ini, yaitu yayasan harus memenuhi ketentuan berikut. Pertama adalah warga negara Indonesia. Kedua, warga bumi khusus asli BPA baik tetap dan non tetap yang mengakui lahan makam sesuai peta desain tata ruang senteng rumah BPA ya. Karena kalau pendaftar baru itu otomatis ke YTM, ke taman makam ya. Karena makam Cicalengka sudah tidak menerima pendaftaran ya. Sudah lama itu tahun 2020 udah menerima ya. Sisa lahan sudah sempit, sudah sedikit, tidak mungkin untuk menampung penerima anggota baru kan. Dengan anggota lama aja ya lama-lama penuh gitu kan, anggota baru berapa persen kan. Jadi sana tuh sudah tutup, maka kalaupun ada yang baru ya pasti harus langsung otomatis ke lokasi makam baru ya. Itu tadi dikatakan adalah warga tetap ataupun non tetap. Bagi warga non tetap, faktor lama berapa lama tinggal dan kontribusi sosialnya terhadap lingkungan tinggal menjadi pertimbangan dan wajib mendapat rekomendasi ketua RT atau RW gitu ya. Itu monggo terserah Pak RT RW. Setidaknya apakah yang terkait misalnya kontrak itu kan dirasa butuh udah lama belum gitu kan, tapi kalau dirasa butuh ya salah kan, yang penting mau tinggal di sini. Nanti ke bawahnya ada masalah keuangannya ya. Jadi terus keputusan penerimaan mutlak ada Dewan Pembina Yayasan ya. Jadi bukan pada saya juga, ini bukan pada pengurus. Keputusan diterima tidaknya mutlak ada di Dewan Pembina ya. Dalam hal ini Dewan Pembina kalau mau diketahui ini ada beberapa ya. Yang disebut Dewan Pembina ini ada Pak Asep Heriana sektor 1, Halipan Hamzah sektor 1, Pak Bagus sektor 1 ya, Pak Anan Rahman sektor 3, Pak
Ahmad Sauki sektor 5 ya. Kemudian ada pendiri dan pengawas ya, ada pendiri pengawas yaitu tadi pembinaan ya. Ini katanya hak pembina. Kemudian poin 4, karena swadaya anggota baru melakukan pendaftaran secara sukarela menjadi anggota dan diwakili oleh kepala keluarga masing-masing dengan mengisi formulir pendaftaran yayasan dan membayar biaya pendaftarannya, memberikan salinan kartu keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang akan didata sesuai dengan yang tercantum dalam KK. Bagi anggota baru di YTM hanya memiliki hak di Taman Makam Bumi Pusetekasi atau TMBPA dan tidak memiliki hak pemakaman di Makam Cicalengka ya, jelas ya. Jadi yang bisa dimakamkan adalah berdasar hak ya. Jadi kalau ada informasi anggota baru misalnya anak baru, tolong langsung diinformasikan, ya nggak usah ke desa, ke saya aja gitu kan, ada lahir nih baru dulu gitu kan. Kalau kakaknya udah berubah ya monggo juga, tapi kalau belum langsung aja konsultasi ya, mudah. Kemudian tadi dikatakan hanya hak makamnya untuk yang mendaftar baru adalah di makam sini ya, Taman Makam juga di Cicalengka. Kemudian poin 5, TMBPA adalah untuk muslim dan non muslim ya, warga BPA terdaftar. Sedangkan makam Cicalengka adalah makam muslim warga BPA terdaftar. Itu ya. Jadi bedanya kalau di Taman Makam muslim non muslim. Di sana sudah dikapling-kapling ya, tidak bercampur muslim dengan non, tidak bercampur ya. Muslim kurang lebih non muslimnya kurang lebih dialokasikan berapa, 1/5 ya, 1/5 kalau kita sebut ujung arah asidan itu sebenarnya ya apa ya itu kalau persen, kalau saya sampai pakai per ya nggak apa-apa, intinya sesuai dengan peraturan biasanya muslim lebih banyak gitu. Sudah sesuai perhitungan waktu itu, tentuan adanya dominasi kepercayaan penduduk gitu kan. Nah untuk tadi terkait sedikit aja di luar ini bahwa untuk muslim berdasar kepada kontribusi tadi dari aplikasi dana YPA ya, itu sudah ditandai dengan mapping block gitu kan, sehingga kelihatan sudah terawat ya untuk yang muslim. Yang non muslim bukan kita membedakan ini, tapi modalnya belum ada ya. Jadi itu ada modal ditambahin dari dana muslim kan, dari yang pengurusan Cicalengka. Jadi seperti itu. Dan nanti kedepannya apabila sudah banyak anggota yang non, nah kita akan kumpulkan gimana kalau mau seperti yang wilayah muslim, kita pakai blok juga tandain gitu. Sudah kita desain, kalau untuk maksudnya sudah kita desain bisa gitu aja. Seperti itu. Hubungan dengan penggabungan YPA dengan YTM, maka manajemen kedua makam tersebut menjadi satu dan selanjutnya dikelola oleh YTM Yayasan Berbadan Hukum resmi dan sah menurut ketentuan perundangan, bersifat nirlaba atau non-profit di bidang sosial keagamaan, memiliki tujuan pengelolaan sarana makam dan prasarananya yang terencana, teratur dan berkesinambungan ya. Kemudian nomor 6, anggota Yayasan Puspita Asri Bumi Pusetek Asri YPA BPA yang menjadi anggota YTM BPA adalah anggota YPA yang sebelumnya secara tertulis setuju penggabungan YPA BPA dan TM BPA. Implikasinya yang bersangkutan memiliki hak pemakaman di TM BPA dan atau makam Cicalengka bagi yang tidak setuju atau menolak penggabungan. Hak di makam Cicalengka tetap berlaku, namun tidak memiliki hak di Taman Makam ya. Jadi dia katanya kurang enak ya. Artinya yang dulu menolak bergabung, hak makam di Cicalengka nggak hilang gitu kan, masalah kan, menolak bergabung ya. Jadi silakan aja masih di Cicalengka itu seperti itu ya.
Kalau yang menyetujui bergabung, hak makamnya menjadi 2. Nah juga ada yang bertanya, Pak, iuran jadi 2? Enggak, ya. Iuran tetap 1, melanjut, tidak jadi 2 kali 60 ya. Misalnya enggak juga, ini juga enggak. Iuran tetap 1, 60.000. Tapi yang menolak bergabung atau tidak menyetujui terkait itu juga ya haknya, cuman makamnya ya hanya dikembalikan. Kemudian poin 7 yang untuk umum, keanggotaan hak dan kewajiban anggota baru dan akibat penggabungan ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pembina sebagai organ tertinggi yayasan. Lanjut ke ketentuan khusus. Ketentuan khusus mendaftarkan diri bersama anggota keluarga inti sesuai dengan yang tercantum dalam kartu keluarga sebagai anggota YTM, dan jika diterima disetujui bersedia membayar uang pendaftaran sebesar 500.000 per kakak atau nominal lain berdasar keputusan rapat tahunan YTM BPA, serta melampirkan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP ya. Tentunya KTP suami istri atau KTP kepala keluarga aja kalau saya biasanya gitu ya, karena di kakak sudah ada, kemudian KTP si kepala keluarganya aja yang saya minta. Melalui pelaksana atau sesuai sektor tempat tinggal, jadi melalui kami bertiga. Tidak lagi menerima pendaftaran baru untuk dimakan dicalonkan karena lahannya sangat terbatas. Poin 2, bersedia memenuhi ketentuan yayasan dan memenuhi kewajiban iuran swadaya sebesar 60.000 per tahun per kakak kepada bendahara yayasan melalui pelaksana sesuai sektor tempat tinggal dengan batas akhir yaitu 31 Desember setiap tahunnya. Nominal iuran swadaya ini dievaluasi dan ditetapkan berdasar keputusan rapat tahunan ya. Ini ada info katanya ya, akan ada rapat tahunan dan kedepannya akan ada mungkin kenaikan gitu infonya. Kemudian ada nomor 3 ya, bersedia diberhentikan jika tidak menepati iuran swadaya 2 tahun berturut-turut. Iya, sebenarnya belakangnya sudah ada ya, banyak ya, kurang dari 2 tahun. Tapi sementara ini saya minta pembina khususnya dulu karena tahun sebelumnya kita agak sulit untuk sosialisasi, sulit untuk memberi informasi pada warga gitu kan. Nah kalau sekarang saya pribadi udah sedikit level ya dengan para RT, jadi saya berhak juga teman-teman RT gitu kan. Walaupun belum dapat izin dari pengurus lingkungan, saya langsung aja nyusul. Pak RT mohon ya, ini tanggung jawab Pak RT, saya berikan informasi terkait pendaftaran, terkait apa macam-macam supaya Pak RT mensosialisasikan kepada warganya. Karena apabila besok ada iuran 2 tahun telat aja, kalau saya udah merasa memberi informasi kepada RT, kemudian RT kepada warga terkait tetap bandel, ya sudah saya hapus, gugur dia jadi anggota gitu maksudnya. Ya. Nah, alhamdulillah Pak Yanto setelah saya kasih informasi itu, kemudian menginformasikan ke warganya ya. Mungkin akhirnya seperti ini kata Pak Yanto supaya langsung warganya juga dapat informasi langsung, tidak bertanya dari Pak RT gitu, tapi dari pengurus. Kemudian nomor 4, bersedia untuk tidak membuat bangunan atau tembok keliling di TM BPA dan langsung diberhentikan jika melanggar atau sedangkan bangunan akan dibongkar. Jadi di TM BPA kita akan seragamkan ya, baik tipe makam, tipe kubur, itu nisan ya, sama kedepannya juga rumput. Sekarang mohon maaf rumput di mana-mana kemarau ya, jadi agak nggak hijau gitu kan. Tapi alhamdulillah juga bulan ini sudah kita pasang toren besar dengan pompa alkot ya, jadi 60%, jadi airnya sudah kita tandonkan. Kalau ada yang mau nyiram, mau nyemprot, mau guyur air pagi sore ke lahan yang sudah ada keluarga makanya, alhamdulillah bisa hidup lah gitu ya, bisa rajin gitu kan. Kemudian poin 5, bersedia untuk memenuhi keperluan biaya penggalian makam ya sebesar 600.000 ya, 600.000 untuk pemakaman tanpa peti ya, belum termasuk biaya nisan dan rumput di
taman makam gitu ya. Sebenarnya ada nggak penjelasannya? 600.000-nya saat ini kita subsidi ya. Jadi anggota yang kena musibah itu dia hanya membayarkan setengahnya 300.000 ya untuk di taman makam. Kalau di Cicalengka 800, tetap juga dibagi dua ya. Jadi 600 dibagi dua. Nah ini berlaku sih. Tapi kadang pembina tahunya 600 di bawah kita tetap saing subsidi gitu. Jadi nggak begitu berat ya. Khusus biaya penggalian diberikan subsidi 50% lagi. Kemudian poin 6 bersedia mematuhi penetapan lokasi dan ukuran makam yang ditetapkan. Jadi nggak bisa milih-milih ya. Bisa anggota keluarga yang meninggal, Pak saya pingin sebelah sini ya Pak, jangan dekat rumpun bambu misalnya gitu. Jangan dekat pohon gitu kan, jangan terlalu di pinggir ya. Nggak bisa kami yang menentukan ya. Kecuali kalau nggak salah apa ya mungkin yang tadi ya para pendiri, para pembina mungkin ada apli khusus kali gitu. Itu para jenderal. Tapi belum ada siapa yang mau pesan duluan. Kemarin saya ini model Pak meninggal tuh. Tapi Pak Baidillah ada yang bertanya, bisa ini KPI mau khusus enggak? Gitu. Ya monggo. Ternyata Pak Bay itu hanya pejuang biasa lah seperti saya gitu. Jadi belum pejuang luar biasa. Jadi istilah ke sana bakal ada kemungkinan. Pak Mutaro mungkin ya. Iya, kayaknya ada gitu. Cuma nggak tahu di sini ada nggak gitu. Jadi seperti ketentuan bahwa kalau kami para enak dari sudut pejuang, para pendiri awal gitu ya, itu dibolehkan untuk tidak membayar iuran tahunan, dibolehkan. Tapi alhamdulillah saya juga padanya terbayar. Jadi siapa Pak Mutaro mau nggak bayar nggak apa-apa, kalau gitu ya nggak apa-apa, itu diaturannya dibolehkan. Mungkin ada. Kemudian selanjutnya nomor 7, uang pendaftaran dan iuran swadaya digunakan untuk keperluan pengelolaan dan perawatan makam dan makam Cicalengka. Pendaftaran dan iuran untuk swadaya untuk keperluan pengelolaan dan perawatan. Contoh hak anggota yayasan, memperoleh 1 set kain kapan dan penggunaan keranda gratis. Jadi selama ini kain kapan ke masjid juga itu kita ya mensupport ya. Tapi kalau masjidnya masing-masing mau ngadain ngapain juga bisa. Tapi kami periodik dan rutin dan tidak rutin juga ya. Dari sektor 3 kalau Pak ini melaporkan Pak Jejak kain kapan habis, jadi kami minta ke Pak Jejak kamper habis, minyak wangi habis, sama ya support. Jadi itu dari kita, dari iuran kita juga. Dari DKM ya mungkin ada, tapi itu ada bendahara sendiri ya. Tapi intinya kita ke sana juga. Kemudian yang kedua, contoh kedua ada penggunaan mobil jenazah dipungut biaya cuci sebesar 60.000 ya untuk dilakukan di taman makam dan makam Cicalengka, dan berangkat dari rumah duka untuk zona 1. Ini sebenarnya nanti ada di masalah itu ya, masalah SOP-nya mobil ambulan ya. Kata di sini. Pemakaman ukuran dewasa panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Itu ada permintaan khusus ya. Yang kemarin saya sampaikan. Maaf ya, contoh almarhum yang Asep ya, agak gendut gitu ya istilahnya. Jadi saya minta ke petugas tuh tambahin sedikit 20 cm lebarnya lah, supaya antara yang menerima dan jenazah gitu nggak terlalu kesulitan gitu. Jadi agak fleksibel. Cuma ketentuannya ada 2 meter kali 1 meter gitu kan, untuk yang tanpa peti ya. Kemudian poin 9, bagi anak yang sudah menikah lalu pisah kakak dari orang tuanya, jika tinggal di BPA maka wajib melakukan pendaftaran gitu ya. Jadi
Jadi anak yang kita yang sudah punya kakak baru atau sudah menikah itu wajib ya. Karena kalau ada musibah di antara anak tersebut, kalau anak kita yang laki-laki, yang si istri dan anaknya dia yang belum terdaftar kan gitu kan. Jadi harus wajib anak tersebut, keluarga tersebut daftar lagi gitu ya. Iya, artinya kalau sudah punya kakak baru dan pindah lokasi, gugur gitu kan. Tapi sebenarnya nama dia di kakak lama kalau masih ada, itu juga kalau khususnya si yang ada di kakak lama sih masih bisa. Tapi yang sebelahnya nggak bisa, karena kakaknya kan kakak udah baru. Kalau maksa gitu kan kejadian nih untuk pindah, baru pindah gitu kan, kemudian di sana meninggal, belum terdapat di mana-mana gitu kan, di sini masih ada kakak yang lama lah, itu menurut saya sih masih bisa diusahakan yang terdapat di kakak yang bagi orang tua keluarga yang tinggal serumah dan tidak tersambung dalam kakak anggota tersebut juga wajib melakukan pendaftaran terpisah. Contoh di sini dulu Pak siapa Sri Muda ya, Sri Muda RT 5 gitu. Anaknya mendaftar, kemudian bapaknya juga ada, ya sudah dua-duanya daftar gitu kan. Tapi ada juga yang ibunya dimasukin ke kakak baru anaknya gitu kan, ibunya udah sepuh misal dari kampung ingin datang ke sini, ya masukin aja ke kakak, mungkin itu daftarnya ke desa ya, apakah di Dukcapil ya. Nah, itu tinggal sodorkan ke kita nanti bukti kakaknya, Pak kami sudah nambah kakak tapi emang ibu atau bapak atau kakek gitu tinggal di sini, itu bisa juga, yang penting udah masuk dalam kakak. Jadi kalau tidak masuk kami juga tidak bisa. Kejadian terakhir itu almarhum Bapak mertua Pak Johan. Nah, yaitu maksudnya yang ada orang tua meninggal di sini. Ya Pak Johan juga dalam pondok itu, Pak Johan bisa nggak gitu fasilitasi? Ya mohon maaf ya, karena nggak tercantum dalam kakak. Padahal dari tahun berapa itu sering bolak-balik ya, bapaknya itu yang dari Bandung. Tapi tetap saya kasih nomor, kita bantu ke Cigurubuk ya waktu itu ya, ke Bonang. Saya teleponkan di sana, ya hanya beda lokasi dan beda biaya aja sih, masalah. Cuma ya sepanjang tidak terdapat dalam keluarga kita tidak bisa fasilitasi. Ya, itu. Kemudian nomor berapa ya? Nomor 10, bagi yang pindah atau keluar dari BPA, keanggotaan YTM BPA otomatis hilang ya. Khusus untuk uang pendaftaran disumbangkan ke YTM BPA atau dikembalikan kepada yang bersangkutan jika belum menggunakan hak makam. Itu ya. Ini contoh yang ngontrak aja ya, yang ngontrak ataupun tidak ngontrak tapi pindah. Kalau yang ngontrak kan tadi kita bilang non tetap itu boleh. Ya. Kemudian besok lusa bulan depan pindah lagi, uang pendaftarannya boleh diambil kembali, boleh juga infak, dihibahkan atau dihibahkan ke kita juga bisa, ke yayasan ya, dengan niat hibah gitu kan, boleh diambil juga gitu kan. Belum ada pengambilan, tapi kalau yang bersangkutan mau ngambil ya kami akan kasihkan gitu uang pendaftarannya ya. Oh iya, Pak Slamet tuh kayaknya belum ngurus sih, belum. Ternyata dibilang uangnya saya hibahkan ini ya. Oh gitu. Ingatan aja, nggak pakai surat. Iya, ada, nggak apa-apa, tulisan juga, ada saksinya, ada Pak Ali itu sebenarnya sama senior saya juga gitu ya. Cuma nggak mau pada tertulis dalam SK gitu. Makasih Pak Ali. Contohnya seperti itu ya. Kemudian nomor 11 ya, bagi yang bukan anggota maka tidak mempunyai hak pemakaman di TMBPA atau makam keluarga, dan bagi anggota keluarganya disarankan untuk menghubungi pengurus pemakaman di tempat lain.
Keanggotaan berdasar data resmi pada sekretaris yayasan dan dapat ditanyakan melalui pelaksana sesuai sektor tempat tinggal. Ya. Jadi yang bukan tidak mempunyai hak, gitu kan. Jadi ya itulah tugasnya pengurus lingkungan supaya mensosialisasikan karena malaikat pencabut itu ya tidak tahu kapan datangnya ya, kapan mencabutnya gitu kan, tidak bilang dulu gitu kan. Nah apabila kejadian ya kita udah beberapa juga, banyak juga saya ngalamin gitu kan, Pak minta difasilitasi gitu, jadi saya dapat banyak sertaan juga gitu, istilahnya tega banget gitu ya, nggak apa ya, dari segi agama gimana gitu kan, dari segi kemanusiaan gimana gitu, tapi ini peraturannya ya nggak bisa fasilitasi ya. Terkait tadi contoh yang di ini isinya Pak Itop gitu ya, sama sama Rohmah gitu ya. nah itu nah, istrinya Pak Setiopi juga. Jadi yang Pak Itop itu ceritanya Pak RT-nya telepon saya gitu. Udah gitu masih belum nggak percaya, sama keluarganya datang juga. Berikutnya ada lagi mantan bendahara YPA juga telepon. Sama kan di Calegak juga kan. Iya. Iya banyak Pak, ada yang WA juga gitu. Dia anggota lama gitu, dia ini. Nah, kalau ada apa bukti administrasi gitu kan, ada kartu, monggo bawa aja ke sini gitu kan. Apalagi waktu itu Jamil, Pak Jamil bawa aja, bapak kan dulu bendahara gitu kan, bukti saya tembak sini saya bantu gitu kan. Gak ada juga yang mau bukti itu semua, Pak RT juga enggak gitu. Ya masalah habis itu juga saya konsultasi juga pembina, ya sama pembina keputusan seperti itu. Jadi saya hanya memfasilitasi, kemudian keputusan tetap ada di pembina gitu. Kemarin Ibu Rohmah ya, teman kita juga, tapi saya cek di data Asep Yopinya tidak terdaftar di kami gitu kan. Enggak ada, iya. Yang telepon pertama itu Pak Utik ya, Pak Ketua aja sekarang itu telepon saya, Pak Utik, mohon maaf, saya bilang, tapi kalau Bapak juga punya berkas data dari PRT lama, dari pengurus DKM, monggo saya bantu gitu kan. Enggak begitu lama, Pak Utik dan Pak Aris sebagai ketua RT lama dan yang baru juga menghadap pembina langsung Pak Adnan ya, karena depan rumahnya juga. Ya sama jawabannya begitu juga. Tapi terus saya kasih juga nomor Cikurubuk Bonang, TPU Bonang saya kasih juga. Ini Pak kalau butuh gitu kan. Jadi kalau kesini kenapa tidak? Pertama aturan, kedua bahwa pembina kita juga, pengurus kita juga tidak hanya sektor 3 gitu kan. Di sektor lain juga diperlakukan sama ya. Apabila di sini kita pilih kasih dibolehkan, maka siapapun yang bukan anggota itu ini nanti isi yang seperti itu semua gitu ya. Maka orang tidak berdaftar dulu kan. Sektor 5 yang Pak Masjid itu orang tuanya tinggal di situ, baru berapa hari tinggal mau dimakamkan di tempat kita ya, karena nggak didaftarkan nggak bisa juga. Ada belum pakai ambulan kita untuk membawa. Oh iya betul. Saya lupa namanya karena juga sektor lain yang ngurus Pak Ispandi ya. Pak Ispandi. Jadi ada seperti itu di mana-mana, di tiap sektor juga ada. Tapi kadang-kadang bukan karena tidak sosialisasi tidak nyampe ya. Tapi ada yang nggak apa ya, nggak peduli gitu loh. Dirasa saya mah meninggalnya mungkin masih lama gitu kan. Nanti aja lah kalau udah deket-deket, nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu kita kapan akan. Boleh. Jadi yang kontrak pun boleh. Jadi seandainya yang kontrak pun dia pindah lagi, itu uangnya boleh diambil kembali. Ya. Kalau belum ada yang dimakamkan, ya. Belum dimakamkan. Mbak Niki mau daftar juga. Ya, apalagi Bapak udah rumah tinggal di sini, jangan lihat KTP atau kakaknya belum di sini. Kalau ini mah ya, masalah pemakaman. Karena tadi kita nggak tahu gitu ya. Satu lagi, saya pas pemakaman Kristiani ya, warga saya sendiri ada 7. Kemudian kesananya kan pengiringnya sahabat-sahabat Kristiani juga ya. Itu ada yang benar-benar kerja, saya dengar ini, saya nggak punya pemakaman gitu kan. Dan adanya jauh di daerah Gunung Sindur ya. Boleh nggak saya di sini? Saya daftar lah boleh. Itu dia ngomong berapa gitu ya.
saya sebut kalau yang lewat Pak Bagus itu sampai 40 juta orang klaster ini mau daftar 40 juta dari Poresta cuma ada 2 orang itu yang lewat pembina. Kalau saya kemarin begitu, itu boleh saya tandain aja. Karena itu Bapak mending beli rumah aja di sini, banyak lahan kosong masih gitu kan. Syaratnya Bapak punya rumah di sini, udah daftarnya ke saya hanya 500.000 saya bilang gitu kan. Jadi tidak perlu Bapak ngasih berjuta-juta untuk daftar gitu kan. Lalu saya rumah aja di sini Pak gitu. Seperti itu Pak. Jadi boleh Pak ya. Rudi juga. Pak Rudi. Belum mendaftar. Ya. Nah mungkin saya lanjut sedikit ya sebelum diskusi. Ini ada sedikit diagram koordinasi pemakaman di makam kita ya. Jadi kalau ada kejadian, silakan. Jadi kalau ada kejadian, pertama memberitahukan berita duka dan rencana pemakaman. Boleh sohibul musibah, boleh juga ya pengurus RT ya kepada kami gitu kan. Kemudian kami akan bertanya, kalau yang punya hak makamnya 2 ya tentu kami tanya, monggo itu ke kemauannya keluarga kan, Pak mau dimakamkan di Cicalengka atau mau dimakamkan di Taman Makam gitu kan. Nah, kenapa? Karena tetap yang di Cicalengka juga kami yang ngelola, jadi petugas makamnya nggak bakal kali makam kalau nggak kita instruksikan gitu kan. Yang di Taman Makam juga kami gitu kan. Jadi seperti itu, laporkan kepada, misalnya kalau saya musibah kan kadang-kadang bingung ya kalau kejadian, jadi pengurus lingkungan lah yang harus lebih aktif mencari tahu, melaporkan kepada kami. Kemudian kalau butuh ambulan termasuk di sini, ya silakan hubungi kami juga, kita sudah punya ambulan. Nah, itu kami akan fasilitasi, kemudian nanti kami informasikan masalah lain biaya-biayanya ya. Seperti tadi, ya ini prosedur aja. Jadi langsung hubungi kami gitu kan. Ini dokumennya banyak, jadi saya tidak terlalu rencana saja. Nah, ini ada juga SOP ambulan juga ada tadi ya, sedikit aja mungkin SOP ambulan itu SOP ambulan seluruh warga BPA ya, baik anggota maupun bukan anggota kalau itu ya untuk ambulan. Jadi tidak hanya saya anggota, saya belum anggota nggak boleh kalau itu warga BPA. Bahkan mungkin kalau bukan warga BPA juga kalau tinggalnya di sini warga BPA ya. Nah, jadi kemana tukang itu? Tukang itu masalahnya dia minta keluar zona kita. Nah, itu ada batasan zona pengguna bulan kita hanya Jabodetabek. Nah itu ya sekitar berapa? 20 kilo kali. Jauh 80 lah. 60 ya, 80-an kilo ya. Kita 80-an kilo atau Jabodetabek ya. Serang itu berapa kilo ya? Serang juga bisa. Nah yang kemarin kejadian di sini tukang meninggal, saya ditelepon juga gitu kan. Oh Pak Ali. Kebetulan di depan saya ada tukang ambulan Citayur kan. Jadi akhirnya karena kita nggak bisa, awalnya mau kita fasilitasi tapi begitu ditanya mau ke Jawa ya. Cicalengka akhirnya mohon maaf nggak bisa, tapi saya carikan deh gitu. Biasanya kan dulu saya juga nyari Al-Qufur ya, Citayur, nyari yang di Curug, Cihuni juga ya. Dulu sebelum kita punya gitu kan. Jadi repot juga dulu sebagai petugas mencarikan itu. Nah sekarang alhamdulillah punya, cuma keterbatasan ya tadi hanya untuk Jabodetabek. Kemudian zona 1 biayanya hanya untuk cuci ambulan. Zona 1 itu wilayah Pakedangan saja, antar ke makam ataupun makam sini, makam yang Cicalengka ataupun makam itu, ataupun ke rumah sakit bukan ini ke puskesmas gitu kan. Pokoknya wilayah Pakedangan itu zona 1, 60.000 saja gitu kan. Dan kadang ya kalau nggak punya ya sudah nggak apa-apa. Saya aja nalangin untuk muslimah gitu kan. Kemudian zona 2 itu mulai ke
area BSD. Zona 2 sekitar berapa ya kilometer, ini BSD Pamulang ya, ada rumah sakit itu zona 2 ya, sekitar itu. Alam Sutra juga zona 2. Kalau ada rumah sakit sana itu sekitar 250 ya. Jadi kita jelas sih, nggak, kalau ambulans sekeliling kita rata-rata seikhlasnya itu bingung. Saya bingung. Semua Pak rata-rata, Pak berapa ya? Seikhlasnya aja gitu. Bingung kan? Nah kalau kita enggak lah. Zona 2 210, zona 3 itu sampai Jabodetabek tadi mulai dari 60 kilo ke atas kalau nggak salah ya. Itu 400 ya. 100 gitu kan. Ambulans. Jenis kartu tadi kartu yang pendaftar baru, ada contoh nggak ya? Hah? Bukan, ini mah KTA. Ini ada contoh. Iya ya. Jenis kartu yang baru ini putih ya, putih ada logo YTM-nya ya, ini yang baru. Kemudian kalau yang lama atau yang masih HKK-nya totalitas saja, ini yang oranye ya. Ya. Diusahakan untuk membuktikan bahwa kita ada musibah itu bahwa kita anggota, ya ini jangan hilang gitu ya. Karena bukti seperti tadi, Bapak minta difasilitasi, Bapak punya ini nggak kartunya gitu kan. Kalau nggak punya saya juga emang nggak ada catatan gitu kan. Tapi kalau catatan saya hilang gitu kan, tapi Bapak punya, saya ikut yang ini gitu ya. Termasuk kalau yang baru, kedepannya kita buat aja kartu. Cuman ini bukan ATM ya. Jadi kartu tanda anggota. Kebetulan warnanya kurang keren ya, hanya hijau tua ya. Warna emas. Ada data ya? Ada data, kita ada data. Ini hanya untuk pegangan internal saja ya. Di kita juga data ada Pak. Ada di file elektronik saya ada di ini hard copy juga ada. Ini tempat di sini semua ada ya. Jadi lengkap. Nah cuman kayak seperti tadi yang bukan anggota tapi ngaku-ngaku ya. Saya dulu anggota, saya dulu terdaftar. Mereka saya nggak punya gitu kan. Terus Bapak kalau punya boleh pakai ini gitu, saya seperti itu. Kalau dia ternyata ada, saya yang salah gitu ya. Kita yang salah. Oh dia boleh Pak. Kalau 2 tahun betul nggak kurang kan tetap dihapus juga. Gugur gitu kan. Maksud juga baru-baru ini sama. Saya kan baru menginformasikan ke RT bahwa RT itu ada data seperti ini. Bapak ini udah 2 tahun belum ya. Ada 3 tahun belum gitu kan. Nah, saya bilang ke Pak RT nih, Pak RT kalau data ini salah ya. Data ini salah, silakan saya koreksi berdasar kepada masing-masing yang dimiliki gitu ya. Ternyata di sini udah, Pak saya udah lunas sampai tahun berapa gitu, ada buktinya kan, yang tanda tangan sini ada pengurus. Oh saya perbaiki data saya gitu. Saya nggak harus nagih terus, si Bapak tuh belum kok gitu kan, enggak ya. Tapi ada 2 bukti catatan gitu. Ya. Ini yang lama banget juga ada di saya tuh. Ini YPA juga warna apa tuh? Warna hijau ya, yang hijau sama biru. Alhamdulillah ada. Udah lama banget. Ah? Cari. Iya. Insya Allah kalau Pak Hari mah. Nah mungkin terakhir tadi ya, bahwa YTM kita itu sudah berbadan hukum ya, kemudian dari 2001, 2002, 2003. Bahari. Ya 2021, 22, 23. Oh 21. Nah, 3 tahun. 3 tahun. Untuk saat ini saya maafkan. Ada diskon. Udah ikrar duluan tadi saya. Boleh baik ada di sini. Itu sambungnya. Tadi ada jalur ininya, jadi jalur iya. Kamu taruh belum ahli akuntansi masalahnya, jadi
Pak Mutaro memberi paraf di kartu ya, biasanya gitu. Pak Mutaro memberi paraf di kartu. Kartunya hilang Pak, gimana nih Pak? Kalau hilang saya ganti. Nah, Kawan juga sama amplop aja ke saya ya. 3 tahun. Nggak usah pakai isi amplop 3 aja. tahun. Buat saya isi kembali. Belum. Rianto ada nggak? 4 tahun malah. Hah? Dari 2020. Ya. Pas apa? Tadi Pak Wawan. saya bilang terakhir untuk diingat bahwa ITM kita sudah berbadan hukum dan kita juga membayar pajak ya, termasuk ambulan kita juga untuk tahun ini udah setahun pajaknya udah kita bayar. Kemudian makam kita di Cicalengka itu 300 meter dan 350 meter ya. Sekarang yang 300 meter sudah full dan 350 meter tinggal istilahnya setengahnya gitu kan. Kemudian makam yang baru itu bukan makam baru. Makam di ruang terbuka hijau di RTH kita, pasum kita itu ada 3000 meter ya. 3000 meter yang termakamkan sekarang kurang lebih sekitar 29 ya. 29 orang gitu kan. Terbanyak dari sektor 3 juga. Ya. Tapi anggotanya yang ITM masih sedikit sektor 3 ya. Tapi yang sudah membuka kapling di sana ternyata paling banyak juga ya. Ya, mau disebut alhamdulillah gimana ya, namanya musibah juga ya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau nanti ada yang mau dikonfirmasi terkait mungkin sejarah YPA juga monggo, di sini banyak senior saya gitu kan. Terkait YTM yang baru monggo ya. Terkait aturannya ayo ya, supaya clear, supaya tidak ada lagi hal yang abu-abu di belakang gitu ya. Nanti kalau ada saya kurang bisa menjawab, akan saya teruskan ke Dewan Pembina ya. Dewan Pembina kita ada Pak Anandrohan, Pak Halifan, Pak Bagus, tadi Pak Asep Heriana ya. Kemudian pendirinya termasuk pendiri pengawas itu ada Pak Bidel juga, ada Pak Usep ya, Ustadz Cauki itu pembina juga ya. Pak Wapang Alam juga udah bertahun-tahun ikut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau Pak Ivan ada tambahan dulu sama-sama. Itu hampir semua warga itu diedarkan. Waktu itu diedarkan dari tempat Pak ya. Sebelumnya saya waktu itu sebagai pengurus RT, saya tidak setuju. Maksud saya nanti kita rapatkan dulu karena itu waktu itu angkanya tidak jelas ya, karena itu anggap legal lah ya. Kedua, kita ada acara di masjid itu waktu kita undang para warga Blok 3 ya, kita bantu undang sama pengurus RTM untuk hadir untuk mendengarkan tentang tanah ITM. Ada timbul lah ada 2 angka bunyinya 7 penggabungan dengan dan 1 pemakaian dana sebesar 1 juta rupiah. Di situ kita edarkan hampir 80% pengurus RT itu atau dia menutup diri gitu ya. Karena saya tahu itu instruksi secara langsung ya. Kemudian instruksi dari atasan dari Pak kata Pak itu di situ saya mengasuh ke beberapa RT. Kita beberapa RT mengatakan tidak bagi zona. Saya ada pembagian di antara RT 5, 7, 6, 8, 9 sampai 10. Itu saya masuk ke ketua RT apa ya? Itu
pihak RT itu tidak menanggapi. Saya edarkan itu tidak boleh, saya serahkan ke RT-nya tidak beredar. Akhirnya kan para warga tahu masalah di TPM itu tertutup. Akhirnya saya secara bersedia itu saya tiap RT itu kayak di RT 6 saya punya itu, di RT 5 juga saya secara bersedia itu saya bisa ya karena di RT 5 itu cuma 8 orang 7 orang ya, di RT 1 itu yang mengenal di RT 1 diusul dengan Pak Wawan gitu ya. Akhirnya saya bisa mendapati beberapa orang yang bisa melakukan alhamdulillah. Akhirnya angket-angket itu kita kumpulkan sampai 80% mendukung DPR. Nah akhirnya beberapa tahun ke sini ada karena informasi tidak jelas, yang awalnya tidak menyetujui, sekarang menyetujui ya, karena sudah kelihatan lahannya ya. Mungkin nanti bapak-bapak juga gitu, mungkin karena kita dulu kurang penjelasan dari pengurus RW atau RT ya, mungkin sekarang kesempatan